Sony FX30, kamera yang udah jadi kamera utamaku selama 6 bulan. Sebenarnya aku pengen bilang ini salah satu kamera baru Sony, tapi asli, rasanya tiap 2 minggu tuh Sony udah ngeluarin kamera baru lagi. Jadi nggak tahu ini masih bisa dibilang kamera baru atau enggak. Tapi intinya selama setengah tahun ini aku terima banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang kayak mendingan ini atau 74. Kok downgrade dari A7C ke FX30? Kok milih ini daripada kamera apa gitu? Ya intinya pertanyaan-pertanyaannya serupa lah, cuman beda kamera perbandingannya aja. Jadi di video kali ini aku mau cerita alasanku milih kamera ini, user experience-nya gimana, dan apakah kamera ini masih worth it buat dibeli sekarang. Kenapa FX30? Sebenarnya sesimpel aku pengen kamera yang bisa ngerekam warna 10-bit dan bentuk bodinya tuh body video. Jadi nggak ada SLR style gitu ya, karena ya buat apa? Aku pakai buat nge-shoot video doang juga. Terus karena tahun lalu kamera yang sering aku pakai kerja itu A74 dan kadang A7S3 sih. Tapi intinya dua kamera ini kayak memberikan standar baru juga gitu loh, full size HDMI dan S-Log 3. Jadi rasanya kalau mau ganti kamera harus ada dua hal itu sekarang. Akhirnya A7C ya jadi kamera YouTube dan sosial media aku aja, jadi overkill banget gak sih? Sampai sempat kepikiran buat ganti ke ZV-S10 atau balik ke Alpha 6400 lagi makanya. Bahkan sejujurnya kalau tadinya kamera ini nggak keluar, aku udah mempertimbangkan buat pindah ke sistem Panasonic, jajaran kamera Lumix-nya. Tapi karena pindah sistem kan lumayan ribet ya, harus ngurusin ganti lensanya, terus aksesoris-aksesorisnya beberapa jadi nggak bisa dipakai lagi. Intinya lumayan ribet lah. Jadi lumayan perlu dipikir-pikir kan. Nah pas lagi nimbang-nimbang ini, tiba-tiba muncullah kabar kalau kamera ini bakal keluar. Akhirnya ada kamera yang menurut aku bisa memenuhi semua kebutuhan aku, yaitu si Sony FX30 ini, makanya dibeli. Wow, shocking ya. Pengalaman dengan FX30 ini gimana? Untuk konteks, aku ikutan PO launchingnya ya, jadi dapat free CF Express Type A kartu yang cepet banget, mantep asli itu. Dan Cinema Line Cap. Nah terus coba dah, apa yang ada di pikiran pas denger cap Cinema Line? Kalau aku jujur, aku mikirnya itu kayak semacam cap ini, lens cap yang Cinema Line, makanya agak bingung juga tuh gimana ya, agak bikin penasaran lah pokoknya. Agak bingung-bingung juga sih, tapi ya udahlah, lumayan penasaran. Terus pas kameranya datang, ternyata ya bener sih Cinema Line cap, tapi ya udahlah. Coba kita pakai dulu sekarang ya, biar akhirnya topi ini kepake setelah 6 bulan. Penjelasan singkat FX30 buat yang kurang familiar, ini bodinya sama kayak FX3. Jadi dari luar secara fisik itu benar-benar sama. Tombol-tombolnya, kitsless desainnya, semua pokoknya benar-benar sama. Ini bahkan sebenarnya pakai kits yang buat FX3. Tapi bisa dipakai di sini juga karena memang sama. Jadi semua aksesoris FX3 bakal bisa dipakai di sini juga. Yang beda apa? Sensornya. Ini sensor APS-C dan nanti kita bakal bahas ini lebih lanjut. Jadi selama memakai kamera ini yang aku suka apa? Pertama-tama image quality-nya. Kamera ini bisa memberikan kita gambar dengan berbagai format H264, H265 dan All-Intra. Semuanya juga bisa direkam dengan kodek 10-bit 422. Jadi S-Log 3 bisa banget dipakai di sini. Dan 4K-nya juga bisa sampai 100 frame per second dengan ada extra crop di 100 frame per second-nya itu. Kamera ini juga ada dual native ISO-nya. Jadi simpelnya kualitas gambarnya itu sama di ISO 800 dan 2500 kalau di S-Log 3. Angka ISO-nya tuh beda-beda tergantung picture profile-nya, tapi di setiap picture profile-nya ada dual native ISO-nya. Jadi ngebantu banget pas kita perlu nge-shooting di low light. Cine AI. Simpelnya ini fitur yang ngebantu kita buat shooting selalu di native ISO-nya, jadi kita bisa dapetin dynamic range yang selalu maksimal. Dan dengan tombol ISO yang ada di atas itu aku bisa ganti dengan satu klik aja antara ISO 800 dan 2500. Ini fitur yang menarik sebenarnya, tapi agak panjang kalau dibahas di sini. Jadi boleh komen-komen aja ya kalau ini fitur yang menarik untuk dibahas. Lalu body kameranya juga. Salah satu alasan dulu aku ganti dari A73 ke A7C itu karena body kameranya. Nggak ada jidat kayak kamera DSLR style gitu kan. Aku ngerasa jidatnya tuh agak makan tempat ya pas disimpan dan dibawa-bawa, dan aku nggak pakai juga viewfindernya anyway. Terus bodinya ini dibandingin A7C jelas ini rasanya kayak versi lebih upgrade-nya lagi. Kalau mau dipakai tanpa apa-apa, pakai bodinya doang gitu pun rasanya gripnya juga udah enak banget. Tapi aku pribadi pakein cage biar gampang dipasangin aksesoris ini itu. Dan selain gripnya, tombol-tombol yang ada di kamera ini juga banyak banget. Misalnya kita mau ganti white balance, ISO, fokus, semuanya tinggal klik, ada tombolnya. Intinya hal-hal yang bakal sering kita pakai itu bisa kita taruh di tombol fisiknya. Kalau ada fitur yang sering kita pakai dan belum ada di tombol fisiknya juga bisa kita atur sendiri, karena kita bisa custom juga kan tombol-tombolnya. Ini rasanya jauh lebih enak daripada harus masuk ke sistemnya terus cari-cari menu yang kita mau ganti. Lalu karena dia bersensor APS-C, kita bisa bawa lensa yang jauh lebih kecil daripada lensa-lensa full frame, dan biasanya harganya itu juga jauh lebih murah daripada full frame ekuivalennya. Aku juga bisa manfaatin seluruh sensornya buat lensa favoritku, Sigma 16mm f1.4. Ini sampai udah dulu ganti ke A73, udah ganti ke A7C, ini tetap jadi salah satu lensa favoritku karena memang sebagus itu. Salah satu lensa yang paling sering kepake. Cuman kalau di full frame berarti kan aku jadi pakai crop mode-nya. Kalau di sini aku jadi pakai seluruh sensornya. Lensa yang sebagus itu menurutku sangat-sangat recommended buat para Sony mirrorless user. Lalu kita sempat ngomongin sensor dikit, ini kan sensor APS-C ya. Tapi ini sensor yang berbeda sama sensor Alpha 6400 atau 6600. Ini sensor baru. Sensornya gimana? So far so good. Kualitas gambar
sih tajam ya, dan rasanya sekarang udah gak ada kamera yang nggak bagus gitu hasil gambarnya. Lalu rolling shutternya ini ada, dan lebih bagus dibandingin A74. Tapi bagusan A74 pas A74 nya dipakai di crop mode. Kebayang nggak tuh? Ya tapi intinya ini sangat-sangat usable lah, walaupun emang nggak sebagus kamera A7S3 atau X3. Dan beberapa hal yang cukup pakai juga, menu sistemnya udah pakai menu sistem barunya Sony yang menurut aku sangat lebih simple dan terstruktur ya. Kita juga bisa nge-display LUT di layar bawaan kameranya, dan LUT-nya itu bisa LUT yang kita import sendiri ke kameranya. Jadi hasil akhirnya bisa lebih kebayang walaupun cuma pakai screen bawaan. Dia juga udah ada cooling sistemnya, jadi nggak perlu takut lagi sama overheat. Hal yang aku kurang suka, yang pertama-tama IBIS. Apakah IBIS-nya jelek? Sebenarnya enggak. Cuman yang aku rasain kurang lebih IBIS ini sama gitu loh. Sama kayak kamera A74, A7S3. Tapi mereka itu kan kamera-kamera full frame. Ini APS-C. Jadi entah kenapa aku berpikir kalau tadinya ini bakal bisa lebih bagus IBIS-nya gitu, karena sensornya kan lebih kecil ya. Jadi harusnya menurut aku lebih gampang nggak sih dikasih kompensasi gerakannya. Karena kalau kita misalnya bandingin sama Lumix ya, kalau kita lihat seri GH dan seri S-nya, GH6 atau S5 misalnya, dua-duanya IBIS-nya bagus, tapi kan walaupun nggak jauh bedanya, seri GH6-nya itu lebih bagus gitu IBIS-nya. Jadi entah kenapa ya aku berpikir kalau Sony harusnya bisa melakukan hal yang sama nggak sih? Dimana berarti FX30 IBIS-nya bisa lebih bagus daripada FX3. Tapi aku bukan ahlinya di permekanikan kamera ini, jadi kalau ada yang bisa bantu jawab, boleh tolong dibantu ya. Harapan-harapan yang harusnya ada di kamera ini, ada dua kategori nih. Yang pertama yang mungkin bisa di-upgrade secara software. OpenGate. Kita udah dikasih sensor yang bagus banget, kita 26 megapikselan kalau nggak salah di kamera ini. Alangkah baiknya ya kalau kita dikasih kemampuan untuk menggunakan semua sensor itu pas nge-shoot video. Nggak usah oversample segala macem, tapi bisa pakai sensor yang ukurannya 3:2 kalau nggak salah ya. Pasti lebih enak banget. Jadi sekali nge-shoot tuh kita bisa pakai buat berbagai macam aspek rasio dengan lebih gampang, nggak terlalu banyak mesti nge-crop kiri kanannya gitu. Terus shutter angle. Jadi tinggal perlu atur sekali 180 degree, terus kita nggak perlu otak-atik lagi setiap ganti frame rate-nya. Yang secara fisik belum ada di kamera ini, internal ND. Yang cukup simpel alasannya ya, jadi nggak perlu bawa ND filter kemana-mana. Yang kedua, IBIS. Kayak yang tadi aku bilang, ya mungkin harusnya ini bisa lebih bagus ya. Tapi ya nggak apa-apa juga, sebenarnya ini juga udah cukup. Cuman emang kalau bisa lebih bagus ya, kenapa enggak kan? Tapi ini juga sebenarnya udah oke. Lalu kesimpulannya, mungkin ada yang berpikir, ini kan kameranya Cinema Line, harusnya secara internal bisa ngerekam ProRes, RAW, dan lain-lain. Tapi gimana ya, kalau kita ada di posisi yang membutuhkan workflow seperti itu, kayaknya udah bukan levelnya deh kita pakai kamera yang harganya 20 jutaan gitu buat nge-shoot. Banyak kamera yang lebih tinggi levelnya dan memang tujuannya untuk workflow yang seperti itu. Nih, juga lepas dulu aja ya. Terus karena aku ganti dari A7C ke FX30, itu nggak berarti itu sesuatu yang downgrade juga. Mungkin kalau mostly kerjaannya foto, bener, ini downgrade. Dan agak salah kamera ya kalau beli kamera ini buat foto. Tapi kalau pas nge-shoot video, menurut aku ada banyak hal yang lebih penting. Kayak warna minimal 10 bit, mau operasian kameranya gimana, gampang atau ribet nggak, fitur-fitur pendukung yang lain kayak LUT display, Sena AI, heat managementnya gimana. Dan kamera ini mantep banget sejauh ini. Lalu dulu aku memutuskan untuk upgrade ke full frame pun bukannya karena kualitas gambarnya atau gimana-gimana juga. Cuman ada masanya dimana rasanya tuh Sony kayak bener-bener nggak ngurusin line APS-nya gitu loh, apa-apa yang diurusin full frame ya. Kayak dulu ada kamera Sony A7S2 dapat update, A7 III ada dapat update lagi, A7R4 dapat update lagi, A7S3, A7IV dan seterusnya. Lensa-lensanya pun begitu, rasanya yang full frame itu lebih diurus. Jadi pas kita pakai line APS-nya itu kita kayak nggak ada kasih kesempatan buat upgrade lagi kecuali kita upgrade ke full frame. Nah tapi makin sekarang ini kok kayaknya line APS-nya ini udah diurus lagi sama si Sony, dan gak cuma sama Sony-nya, tapi lensa-lensa third party kayak dari Viltrox, Sigma gitu-gitu juga udah banyak banget yang keluar sekarang. Akhirnya menurutku line APS Sony ini jadi menarik lagi, karena gimana pun ekosistem lensa itu akan sangat berpengaruh ya. Aku juga ngerasa ini bukan sesuatu yang benar-benar bisa dibilang downgrade juga sih, karena begini, kalau misalkan aku pengguna A7C kan, aku mau upgrade ke A7IV yang harganya 35-36 juta gitu kalau nggak salah sekarang ya. Tapi aku berasa selisih yang aku bayar itu, aku dapat fitur-fitur yang di upgrade itu 50% ya, 50% fitur foto, 50% fitur video, jadi nggak maksimal gitu. Sedangkan dengan upgrade ke FX30, aku dapat semua fitur video yang aku perlu tanpa perlu bayar ekstra buat fitur-fitur foto yang aku nggak bakal pakai anyway. Jangan salah, ini tuh bisa ngambil foto, tapi ya terbatas banget kemampuannya. Dan memang dengan milih A74 dengan sensor full frame-nya itu ya kita bisa dapat bokeh yang lebih gampang, dan kemampuan di low light itu juga lebih bagus. Tapi pertanyaannya kan, perlu nggak? Ya aku sih nggak perlu, makanya nggak milih itu. Jadi balik lagi tergantung ke kebutuhan dan preferensinya masing-masing. Yang aku cari dari kamera udah aku bilang kan tadi, mulai dari bentuk fisiknya sampai fitur-fitur video yang mendukung yang ada di kamera itu apa aja. Jadi buat gue pribadi ini cocok banget sama kebutuhan dan workflow, baik buat kerjaan ataupun buat kebutuhan pribadi. Dan karena bodinya sama kayak FX3, misalnya sewaktu-waktu memang perlu, misalnya aku butuh kemampuan low latency FX3, ya aku bisa aja nyewa si FX3 itu, dan semua aksesoris yang aku punya ini bisa dipakai di FX3 itu, karena memang sesama itu kan bodinya. Jadi menurut aku ini kamera yang dari segi harga, fitur, dan hasil ini
ini pas banget. Jadi kamera ini recommended buat siapa? Jelas buat videographer atau content creator yang kebanyakan ngerjain video pasti. Apalagi yang sekarang memang udah ada di ekosistem Sony, jadi udah punya baterainya, udah punya aksesoris ini itunya, ya tinggal ganti bodi kameranya. Ini mantep banget. Karena ya bisa dibilang sekarang ini tuh kamera termurah Sony yang bisa memberikan warna 10-bit dan fitur video yang selengkap ini dengan bodi yang sangat-sangat cukup profesional juga. Memang kalau mau dibilang ini kamera cinema rasanya enggak juga, mungkin debatable lah. Tapi menurut aku lebih ke enggak. Tapi gini, kebanyakan kamera-kamera mirrorless yang sekarang ada tuh rasanya mirrorless buat fotografer kan. Sedangkan ini rasanya mirrorless buat para filmmaker atau videographer. Masuk akal nggak tuh? Semoga sih iya ya. Lalu ini bukan buat siapa? Nah, kayak yang tadi udah dibilang, ini kan cocok ya sebenarnya buat orang yang suka ngotak-ngatik di post production atau editingnya itu. Makanya aku cenderung agak merasa juga gimana ya, di beberapa video produk launchingnya Sony FX30 ini, Sony tuh agak nge-marketin ini buat konten kreator. Sedangkan menurut aku ini agak misleading ya, karena ini perlu pengerjaan di post production pastinya buat dapetin hasil yang maksimal. Sedangkan buat konten kreator yang mau sat-sat-sat, misalnya nge-shootnya tanpa picture profile, kamera kayak Sony ZV-E10 juga mantep banget. Karena menurutku warna-warna dari kamera Sony itu juga udah bagus. Sekarang udah nggak ada itu Canon Color Science, Sony skin tone jelek. Sekarang mah udah nggak ada, kamera udah bagus semua. Bahkan Sony ZV-E10 juga udah ada itu S-Cinetone. Jadi sebenarnya buat orang yang nggak mau terlalu banyak kotak-katik di editingnya, beda sama ZV-E10 sih nggak bakal terlalu signifikan menurut aku ya. Dan kamera itu juga lebih dari cukup, dan ukuran yang kecilnya juga bikin itu lebih gampang buat dibawa-bawa. Makanya jadi sebenarnya tergantung sama tipe konten kreatornya juga kan. Tapi buat para video mania, orang yang suka ngotak-ngatik video, jelas ini highly recommended banget. Aku pribadi puas banget sama hasil dan user experience-nya, itu juga penting yang diberikan sama kamera ini. Aku udah ngomong panjang lebar juga, jadi bisa ditimbang-timbang sendiri aja kalian punya workflow itu seperti apa dan ini cocok atau enggak. Tapi ya kurang lebih itu pengalamanku selama memakai kamera ini. Kalau ada pendapat atau pertanyaan bisa langsung tanya aja via komen di bawah ini ya, karena nggak mungkin juga di video pendek ini bisa ngerangkum semua topik yang mau dibahas. Itu aja video kali ini. Kalau tertarik sama settingan Sony FX30 yang kupakai untuk mempercepat workflowku, bisa cek video yang ada di sini. Dan kalau nggak ada, see you di next video. Bye!